Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami di mata kuliah jaringan komputer yang beranggotakan saya sendiri Nabila Putri Fias, Alia Zahra Taufik, dan Aulia Rahmi Syakira. Jadi langsung saja kita mulai. Untuk bagian pertama akan didemokan oleh Aulia Rahmi Syakira. Baik, bagian pertama ini mengenai topologi jaringan dengan simulasi dalam paket tracer. Di sini rancangan jaringan yang kami buat itu terdapat dua switch dengan switch nol sebagai switch di lantai satu, switch satu sebagai switch yang ada di lantai dua, dan server ini sebagai internetnya. Untuk menghubungkan semua perangkat ini, kita membutuhkan router. Kemudian untuk di lantai satu terdapat tiga departemen, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Pengembangan, dan Departemen Pemasaran. Di Departemen Keuangan itu eh, kita membuat tiga PC dan satu printer. Di Departemen Pengembangan, tiga PC dengan satu printer, dan Departemen Pemasaran, tiga PC dan satu printer. Sedangkan untuk di lantai kedua, itu dia terdapat tiga departemen juga, yaitu Departemen Penjualan yang berisi dua PC, Departemen Produksi dengan empat PC dan satu printer, dan Departemen Administrasi dengan 3 PC. Untuk di lantai 2 ini, IP-nya itu akan dibuat secara statik, kecuali di Departemen Produksi itu akan menggunakan DHCP. Sedangkan untuk lantai satu ini, untuk Departemen Pemasaran itu dia akan terhubung ke internet, sedangkan untuk Departemen Pengembangan dan Keuangan itu akan terhubung ke local host saja. Nah, untuk IP di Departemen Keuangan, untuk PC satu itu ada IP-nya 192.168, 1.3. Jadi dimulai dari 1.3, 1.4, 1.5, dan 1.6. Sedangkan untuk Departemen Pengembangan itu dimulai dari 1.21, 1.22, 1.23, dan 1.24. Untuk di Departemen Pemasaran, IP-nya PC 9 itu 1.13, 1.11, dan 1.12. Dan ini 1.14. Lalu untuk di lantai 2, PC 12 itu IP-nya 2.21, 2.18, kemudian ini 2.20, maaf 2.22, PC 21 2.4, PC 22 2.5, dan PC 23.23. Sedangkan untuk Departemen Administrasi itu dimulai dari 2.10, 2.11, dan 2.13. Nah, untuk servernya ini menggunakan IP 203.0.1.3.2 dan subnetmasknya 255, 255, 255, 252. Dan dia terhubungkan dengan router yang IP-nya 203.0.1.3.1. Nah, kita langsung saja mengecek apakah Departemen Keuangan ini sudah bisa terhubung dengan lokal. Nah, di sini kita akan melakukan ping 192.168.1.3. Kita akan mengecek apakah PC 3 ini terhubung dengan PC 1. Nah, dia sudah mengeluarkan reply from, berarti dengan TTL 128, berarti dia sudah terhubung. Lalu kita cek lagi, 192.168.2.2. Jadi kita akan mengecek apakah PC ini sudah terhubung dengan lantai 2 atau belum. Nah, walaupun di awal dia request timeout, tapi dia sudah menampilkan reply from 192.168.22 dengan time-nya TTL 127. Berarti dia sudah berhasil. Kita cek apakah dia eh, sudah terhubung dengan antar departemen di satu lantai. Dan kita akan menghubungkannya dengan Departemen Pengembangan, yaitu IP-nya 192.168.119, yaitu VC6.
Nah, dia sudah menampilkan reply from dengan TTL 127. Selanjutnya, kita akan melihat apakah Departemen Pemasaran sudah terhubung dengan internet atau belum. Kita masuk ke web browser. Nah, kita akan masukkan google.com. Nah, ketika kita masukkan google.com, dia akan muncul tampilan Welcome to Kisco Packet Tracer yang berarti dia sudah terhubung ke server internetnya. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa di produksi ini dia IP-nya secara DHCP. Sudah secara DHCP dan juga printernya. Baik, sekian dari saya alihkan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih Alia. Jadi akan kami lanjutkan ke bagian 2 mengenai sniffing yang akan didemokan oleh Alia Zara Taufik. Nah, sebelum didemokan, saya akan menjelaskan konsep dari sniffing itu sendiri. Jadi, sniffing itu em, adalah teknik penyadapan data yang terjadi saat data sedang ditransmisikan dalam jaringan komputer. Nah, tujuannya itu adalah untuk menangkap dan menganalisis paket-paket data yang lewat di jaringan, terutama untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau isi pesan. Nah, cara sniffing itu bekerja adalah penyerang menggunakan paket sniffer, contohnya Wireshark, untuk mengintip lalu lintas jaringan. Kalau misalkan jaringan tidak terenkripsi, misalkan pakai HTTP, HTTP, atau Telnet, semua informasi bisa dibaca dengan jelas. Nah, dengan jaringan berbasis hub atau jika penyerang menggunakan teknik ARP, spoofing di jaringan switch, penyerang bisa mencegat data meski bukan untuknya. Nah, sniffing ini sendiri juga ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada passive sniffing, yang dimana passive sniffing ini adalah penyerang hanya mengamati lalu lintas tanpa mengubahnya. Yang kedua ada active sniffing, yang dimana penyerang menyuntikkan atau memanipulasi paket agar bisa mencegat lalu lintas. Umumnya itu ada di switch. Nah, karena sudah dijelaskan konsepnya, akan didemokan langsung oleh Alizara Taufik. Dipersilakan. Langkah-langkah pertama yang kita lakukan itu membuka aplikasi VirtualBox. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah mesin virtual dengan sistem operasi Windows. Nah, sebelum jalan mesin virtualnya, kita tuh perlu memastikan bahwa pengaturan jaringan untuk di network ini sudah menggunakan bridge adapter. Nah, ini penting untuk mesin virtual ini dapat terkoneksi langsung ke jaringan yang sama dengan host. Itu kita setelah itu menjalankan start mesin virtualnya dan menunggu hingga sistemnya memunculkan Windows. Nah, saat tampilan ini Windows-nya sudah muncul, kemudian kita masukkan password akun yang telah kita buat sebelumnya untuk masuk ke dalam sistem. Setelah masuk ke dalam sistemnya, selanjutnya kita klik search, lalu ketik CMD untuk buka command prompt. Kita buka command prompt-nya. Kemudian di dalam command prompt ini, kita mengetikkan perintah yang namanya ipconfig yang digunakan untuk melihat alamat IP dari perangkat kita sendiri. Nah, di sini tertera IP-nya yaitu 192.168.1.13. Nah, setelah kita tahu IP dari perangkat kita, kemudian kita membuka aplikasi yang bernama Wireshark. Nah, setelah kita buka Wireshark, kita pilih antar muka Wi-Fi karena perangkat kita terkoneksi melalui jaringan Wi-Fi. Sambil Wireshark-nya berjalan, kita buka browser untuk mengakses alamat yaitu http titik dua garis miring example.com. Kita di sini menggunakan HTTP. Nah, ketika halaman example domainnya muncul, berarti website tersebut berhasil dibuka dan aktivitas jaringan tercatat di Wireshark. Setelah itu, setelah buka web, kita kembali ke Wireshark, kemudian kita
klik stop capturing untuk menghentikan proses pencatatan data. Setelah itu, untuk menyaring data berdasarkan IP, kita menggunakan IP.addr dengan IP yang kita gunakan dalam perangkat. Di sini kita ubah dulu IP-nya menjadi 192.168.1.13. Kemudian kita filter, maka akan terlihat semua paket yang berkaitan dengan IP yang kita masukkan tadi. Jadi terlihat semua datanya. Dan semua ini adalah hasil data dari IP yang kita masukkan tadi. Nah, setelah itu, jika kita ingin menyaring hanya data yang berkaitan dengan HTTP saja, kita menggunakan frame contents dalam petik 2 yang isinya HTTP. Nah, maka hasil datanya ini akan muncul yang berkaitan hanya dengan HTTP saja. Di semua data yang muncul dalam ini yang hanya berhubungan dengan HTTP. Di sini juga ada web yang kita buka tadi yaitu www.xml.com. Itu adalah web yang kita buka sebelumnya. Sudah selesai tentang tutorial langkah-langkahnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alia. Nah, jika misalkan ada pertanyaan, kenapa aktivitas komputer korban itu dapat terdeteksi oleh penyerang atau sniffing? Nah, jawaban itu karena data yang dikirimkan oleh komputer korban itu tidak terenkripsi dan jaringannya itu yang digunakan shared medium. Misalnya itu menggunakan hub atau switch yang nggak aman. Jadi, penyerang bisa menggunakan sniffing, menggunakan tools seperti Wireshark, TCP dump, atau pakai sniffer di Cisco Packet Tracer. Yang kedua itu HTTP tidak mengenkripsi data, username, password, URL terlihat jelas dalam paket. Yang ketiga, switch bisa di-bypass dengan teknik seperti ARP, spoofing untuk mengalihkan lalu lintas korban ke penyerang. Nah, langkah-langkah yang tepat untuk mencegah aktivitas komputer agar terhindar dari sniffing adalah yang pertama itu menggunakan HTTPS. Yang kedua, menerapkan switch yang aman dan port security. Yang ketiga ada menggunakan VPN. Yang keempat, gunakan firewall dan IDS atau IPS. Yang kelima, ada edukasi dan kebijakan keamanan. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.